yang teman-teman sebenarnya butuhkan selama ini. Bukan terapi apa lagi, bukan gonta-ganti dokter mana lagi, dengan semua proses ikhtiar, daya upaya, biaya yang sudah dikeluarkan. Harusnya sekarang udah dikasih kesembuhan dong, udah layak dong. Teman-teman, kenapa kok belum sembuh? Wah, udah tahu nih. Oke mas, ini mas jawaban saya. Kenapa kok belum sembuh? Di live beberapa minggu yang lalu, kita ada sebuah materi ya teman-teman, dan cukup lumayan rame banget di situ terkait dengan apakah teman-teman ini sudah layak untuk diberikan kesembuhan gitu ya. Dan komennya banyak banget, rame banget. Ada yang ngerasa layak, ada yang ngerasa belum. Tapi mayoritas sudah merasa layak sih buat sembuh, buat diberikan kesembuhan. Cuman permasalahannya ya, kok belum dapat tuh kesembuhannya. Hasilnya sekarang kok masih, mohon maaf nih ya, dikasih sakit sama Gusti Allah. Kok belum dikasih kun fayakun kesembuhannya gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi ya teman-teman dengan lebih detail. Bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan bisa nyimak di video kali ini. Nah, pantaskah teman-teman untuk segera diberi kesembuhan? Itu adalah pertanyaan yang harusnya teman-teman mulai bisa jawab agar nanti tahu ya apa yang masih kurang kok belum dikasih kesembuhan gitu. Kalaupun hasilnya belum sesuai harapan, apa yang harus diperbaiki lagi? Nah, teman-teman akan tahu itu. Yang pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah bertanya ke dirinya terlebih dahulu, ke dirinya sendiri ya. Saya sudah pantas atau layak atau belum ya buat sembuh? Nah, silakan coba teman-teman jawab pertanyaan itu. Tanyakan itu ke dirinya dan jawab sendiri. Kalau perlu sekarang pakai kertas deh ya, tulis jawaban itu, ditulis ya. Oke, mungkin teman-teman akan menjawab, udah kok, udah layak kok, udah pantas kok dibuat diberikan kesembuhan kok, dengan semua proses ikhtiar, dengan semua perjuangan yang kita atau teman-teman sudah lakukan gitu ya, dengan semua daya upaya, biaya yang sudah dikeluarkan. Harusnya sekarang udah dikasih kesembuhan dong, udah layak dong. Nah, mungkin teman-teman akan jawab seperti itu ya. Nah, alasannya apa? Kok merasa sudah layak untuk sembuh? Ya, seperti tadi itu ya, karena merasa udah berjuang mati-matian, udah ikhtiarnya nggak kurang-kurang gitu ya, udah capek sakit mungkin, udah lama juga sakitnya, ya harusnya segera dikasih sembuh lah ya. Nah, pokoknya ikhtiarnya nggak kurang-kurang, tawakalnya nggak kurang-kurang. Alasannya seperti itu. Kemudian hasilnya sekarang bagaimana? Apakah teman-teman sudah sembuh atau belum? Ya. Tadi pertanyaan pertama teman-teman ditanya apakah ngerasa sudah layak buat sembuh, teman-teman jawab merasa sudah ya. Kenapa kok merasa sudah? Karena ikhtiarnya nggak kurang-kurang ya. Tapi kenapa hasilnya sekarang kok belum sembuh? Ya, kan hasilnya sekarang teman-teman belum sembuh kan? Sekarang kan hasilnya seperti itu, belum sembuh ya. Nah, kalau hasilnya sekarang belum sembuh, belum sesuai yang diharapkan, kok belum seperti yang teman-teman jawab di pertanyaan tadi, yang pertanyaan pertama ya, kok belum layak untuk sembuh ya, ada sama dengan belum sembuh gitu ya. Coba teman-teman tanya lagi ke dirinya sendiri, kalau sekarang belum sembuh ya, itu kenapa? Kenapanya? Itu yang perlu teman-teman gali, perlu teman-teman tulis sekarang. Kenapa ya kok belum sembuh? Kenapa? Nah gitu. Saya merasa ikhtiar nggak kurang-kurang, saya merasa sudah layak diberi kesembuhan. Tapi kenapa kok sekarang saya belum sembuh ya? Kenapa ya? Nah, coba teman-teman gali itu. Jawab pertanyaan itu. Kenapa ya kok belum sembuh? Nah, jawaban itu adalah solusi yang teman-teman sebenarnya butuhkan selama ini. Bukan herbal-herbalan lagi, bukan terapi apa lagi, bukan gonta-ganti, mohon maaf nih ya, dokter mana lagi, bukan gonta-ganti obat apa lagi, bukan coba herbal mana lagi gitu ya. Bukan itu teman-teman. Tapi jawabannya, solusi yang harus teman-teman lakukan dan yang teman-teman butuhkan adalah dari pertanyaan, kenapa sekarang kok belum sembuh? Kalau teman-teman bisa jawab itu, maka teman-teman akan ketemu solusinya. Gitu. Ya, silakan digali, silakan ditemukan teman-teman. Akan teman-teman sadari bahwa masalah teman-teman, solusinya ya ada pada pertanyaan tadi itu. Temukan ya, gali ya. Kalau udah ketemu dan teman-teman coba rank solusinya ya, kalau teman-teman sudah sering nyimak YouTube SMED Solution, nyimak live kita, harusnya sudah paham nih solusinya seperti apa. Nah, segera dilakukan. Insya Allah nanti akan cepat dapat progres yang signifikan. Gitu ya teman-teman ya. Pada dasarnya kita berusaha membantu teman-teman untuk, dalam tanda kutip ya, kalau merasa layak untuk diberikan kesembuhan atau sudah sembuh dengan semua ikhtiar yang dilakukan selama ini, tapi hasilnya kok belum sembuh, kok belum seperti yang diharapkan ya, maka sekarang dengan menjawab pertanyaan tadi,
kita bantu teman-teman, ya kita berusaha bantu teman-teman untuk bisa memantaskan diri untuk segera diberikan kesembuhan. Karena memang polanya seperti itu, teman-teman. Nah, ilmu ini atau treatment ini yang kita sampaikan ke teman-teman yang mentoring. Ketika mereka tahu dan mereka bisa jawab pertanyaan, gitu ya. Teman-teman, kenapa kok belum sembuh? Wah, udah tahu nih. Oke Mas, ini Mas jawaban saya. Kenapa kok belum sembuh? Ini gini-gini, masih gini-gini, masih gini-gini, masih gini-gini. Oke, udah tahu kan sekarang solusinya untuk menyelesaikan yang masih apa tadi itu, gitu ya. Yang ditulis tadi itu. Oh iya Mas, udah tahu semua solusinya Mas. Oke, sekarang fokus ke solusinya dan lakuin solusinya. Maka hasilnya berbeda. Gitu. Maka kalau mereka akhirnya merdeka, yaitu pas banget, sesuai banget. Gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Artinya yuk pantaskan diri teman-teman untuk bisa segera dikasih kesembuhan ya. Jangan cuma merasa udah layak sembuh aja, tapi tindakannya juga harus disamakan dengan perasaan atau rasa sudah layak sembuh tadi itu. Tindakannya juga harus dibalancekan, harus diseimbangkan juga ya. Biar sesuai lah ya harapannya nanti gitu. Salam sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.